silakan diperiksa. Apakah disinformasi seperti ini juga dipidana? Itu bukan kritik, Pak. Anda memberikan penilaian itu kepada presiden, kepada kepala negara. Na'udzubillahi min zalik. Sekali lagi, kritik itu juga penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada saat ini. Belum tentu pemerintah itu juga betul, belum tentu pemerintah juga benar. Kalau misalnya kemudian Presiden Joko Widodo dikritik, ditangkap, dikatakan dimaki, lalu dia mengekspresikan dengan sebagai makian, dia ditangkap dengan ujaran kebencian, itu sama sekali bukanlah kesalahan yang bisa dipidana. Kritik dengan mencela, beda itu. Kritik dengan mencemooh, beda itu. Kritik dengan nyinyir, beda lagi. Kritik dengan menghujat juga tidak sama. Kalau kritik nggak ada masalah, kalau dia boleh mengkritik umpama tentang satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi dia bisa memberikan contoh atau dia bilang gini loh cara kerja yang benar. Dikenakan pasal 64A untuk pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi sopan santun politik, menjunjung tinggi tata krama kita berpolitik, dan menjunjung tinggi keadaban kita. Ini menjadi bagian daripada penyidik cybercrime, ya. Nanti kita melihat seperti apa lokus deliktinya ada di mana. Ini menjadi bagian penyelidikan dari cybercrime. Soalnya memang kita perlu kita membuat laporan, kita buatkan laporan. Ini rancangan KUHP pasal 218. Setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori keempat. Sekali lagi, kritik itu tidak asbun asal bunyi, tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik. Kita menangani kasus kemarin lagu kebangsaan kita yang diplesetkan, ya, yang kurang baik. Penjelasan ayat 1. Yang dimaksudkan dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Pasal 220. Tindak pidana sebagai masa dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Kalau dia merasa tersinggung karena dihina, ya seperti sendirilah mengadu gitu ke polisi gitu. Jadi bukan lagi delik lapor yang polisi bisa bekerja atas nama presiden. Insting berkuasa itu memang selalu membutuhkan alat begitu ya. Kalau tidak bisa melakukan PPKM mikro skala mikro, ini loh cara ini yang bisa dilakukan atau cara ini loh. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan, kan kritik kan begitu. Sekali lagi, kritik itu tidak asbun asal bunyi, tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik. Politisi Demokrat Rahlana Siddiq saat ini menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial Twitter. Setelah ditelusuri, rupanya hal tersebut karena Rahlana Siddiq mengunggah sesuatu yang bersifat ofensif. Unggahan tersebut dinilai melecehkan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta lambang Garuda Pancasila dan juga dianggap menghina Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sekelas Rahlana Siddiq, di mana etikamu? Gak beradab, tanggapan akun Olita Mami pada Senin 9 Agustus 2021 via Twitter sembari melampirkan sebuah foto. Namun setelah dilakukan pengecekan terbaru, unggahan tersebut telah lenyap dari akun Rahlan dan bahkan nama akun sempat berubah menjadi nama pria bule. Kendati demikian, cukup banyak netizen yang telah mengabadikan jejak digital Rahlan tersebut dan beberapa di antaranya mengunggah ulang dengan beragam komentar. Politisi Partai Demokrat Rahlana Siddiq pun menanggapi netizen yang menyindir Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang beberapa kali merilis album. Rahlan menjawab bahwa SBY memang pandai membuat lagu, tak seperti Jokowi yang tak bisa membuat lagu, namun mungkin banyak lagunya. Nyanyi apa? Gemar makan ikan. Buminya makin gelap tanpa cahaya. Untuk itu semualah
saya ciptakan lagu ini. Lagu yang sedih, lagu yang sedih. Pinter banget itu. Ya. Lagu yang sedih. Ya. Ini lagu rakyat, lagu kita semua. Lagu yang sedih. Lirik dan lagunya saya ciptakan sendiri. Ya. Adapun sindir menyindir ini berawal dari Rahlan Nasidik yang mengunggah foto SBY dan lukisan-lukisannya. Dalam unggahan itu, Rahlan menceritakan bahwa SBY melatih bakat melukis di studionya di Cikeas di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ini lukisan terbaru, Pantai di Pacitan. Katanya melalui akun Twitter Rahlan Nasidik pada Sabtu 7 Agustus 2021. Biru di langit, biru di laut, bersatu dalam jiwa, memberi teduh dan mencipta ketenangan. Indahnya negeri tanpa merah, amarah, dan amukan wabah, tambahnya. Menanggapi hal itu, seorang netizen berkata, ngomong-ngomong, sudah merilis berapa album lagi sekarang Pak BYD? Balasan itulah yang kemudian ditanggapi oleh Rahlan dengan menyeret nama Presiden Joko Widodo. Tuhan yang begitu punya kehormatan, Tuhan yang begitu maha mulia. Dia memuliakan manusia dan diserahkan kewenangan tugas dan jabatannya itu kepada manusia. Kenapa Tuhan menghargai manusia secara individu? Dengan jabatannya, harkat itu adalah nilai dasar manusia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada orang. Sementara martabat itu adalah nilai manusia yang karena adat budaya seseorang itu ditempatkan untuk punya martabat. Apakah Pak Jokowi itu powerless? Ataukah dia adalah central of power sekarang ini? Jadi susah sebetulnya untuk menggunakan definisi hate speech ini untuk melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Salah dalam arti bahwa dia direvisi habis-habisan hanya menjadi makian. Kemudian disebut sebagai penistaan terhadap presiden, seolah-olah presiden itu adalah sama status dengan Nabi. Lirik dan lagunya saya ciptakan sendiri. Saya kurang hafal mas, tapi Pak SBY memang pandai membuat lagu. Pak Jokowi tidak, tapi mungkin banyak lagunya, katanya. Ini lagu rakyat, lagu kita semua. Nyanyi apa? Gemar makan ikan. Adapun sindiran Rahlan itu kembali banyak dikomentari oleh netizen, banyak yang memuji maupun yang balik menyindir. Jelab langsung merasa diinjek-injek otaknya, kata Abu Edwaras memuji Rahlan. Salah jabatan memang, meski Pak SBY jadi pencipta lagu kayak Rinto Harahap, bukan badan Rembo hati Rinto, kata Hendro Porwita, turut menyindir SBY. Maka ini untuk menyanyi, bisa nyanyi, coba nyanyi. Ya udah, tadi udah bisa jawab 5 nama ikan. Seorang netizen di media sosial membongkar jejak digital politisi Demokrat Rahlan Nasidik yang menurutnya telah menistakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan simbol-simbol negara. Rekam jejak digital politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik menista Indonesia Raya dan simbol-simbol negara, cuit netizen Mortadoan. Dalam video unggahannya itu, tampak postingan Rahlan Nasidik membagikan sebuah poster berisi bait lagu Indonesia Raya dengan latar kartun Presiden Jokowi. Ini lebih baik, tulis Rahlan Nasidik di narasi unggahannya itu. Menanggapi postingan Rahlan tersebut, netizen Mortadoan pun menyebut lagu Indonesia Raya dibuat bahan guyonan oleh politisi Partai Demokrat itu. Saya ciptakan sebuah lagu tembang Jawa dan saya beri judul Gunung Limo. Lirik dan lagunya saya ciptakan sendiri. Menurut sang netizen, bagi Rahlan Nasidik mungkin lagu ciptaan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY lebih sakral dibanding lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu kebangsaan dibuat main-main, mungkin bagi politisi Partai Demokrat, lagu ciptaan SBY sakral daripada lagu kebangsaan Indonesia Raya, tulisnya. Ini lagu rakyat, lagu kita semua. Sontak unggahan Rahlan Nasidik yang menyinggung lagu Indonesia Raya itu menuai komentar dari sejumlah warganet.
Kualitas kader Partai Demokrat pemuja setan, kata netizen .1st. Sedangkan netizen lainnya menyangkakan postingan Rahlan tersebut yang menurutnya merupakan cara Partai Demokrat memikat calon pemilih di Pilpres. Dia pun menilai sikap yang memprihatinkan kader Partai Demokrat itu justru tidak akan menimbulkan simpati dari rakyat. Pak, saya bukan politikus, namun sebagai masyarakat awam, masukan saya untuk partai Anda apabila ingin memikat calon voter untuk naik election, lakukan dengan cara yang elegan, bukan dengan cara yang tidak bijak dan terkesan murahan yang justru tidak menimbulkan simpati, ujar netizen Rini Dwiandini. Sementara netizen lainnya, Grey Natal menulis postingan Rahlan Nasidik yang menyinggung lagu Indonesia Raya tersebut merupakan perbuatan yang memalukan. Anda memalukan, salah satu kebanggaan gue adalah tidak pernah tertipu dan memilih Partai Demokrat dan Presiden ke-6 SBY dalam kontestasi politik yang lalu-lalu, ujarnya.